Selamat datang di channel Jadi Gini Kreatif. Di video kali ini, kita mau bahas hobi koleksi mainan lengkap dengan tips-tipsnya, termasuk supaya keluarga mendukung hobi kita ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman. Selamat menyaksikan. Teman-teman, thank you banget udah mau meluangkan waktunya bergabung di channel Jadi Gini Kreatif bersama Ricci dan Kadze. Yeay. Koleksi mainannya, tumpuannya seharusnya kepada Star Wars dari mulanya tahun 2004-2005 gitu. Terus dari Star Wars udah cabangnya ke semua vintage toys ya, all toys ya gitu. Jadi terus udah ke Transformers, udah ke vintage wrestling, udah ke sedikit He-Man gitu. Tapi yang fokusnya masih Star Wars. Saya hanya kumpulnya versi 3.75 inch ya, hanya 3.75 inch, tapi kayaknya semua range, karena 3.75 kan banyak range-nya. Jadi bermula dari Stormtrooper aja, terus sampai semua range sampai sekarang gitu. So kayaknya saya sepertinya orangnya kompletis ya, harus dicari semuanya. Kayak gitulah. Oke, Riza. Ya sama kayak Master Adriel, ngumpulin awal sih pastinya Star Wars. Itu sebenarnya dari kecil ya, cuman udah gede mungkin hilang-hilangan, kemudian fokus lagi untuk nyari lagi mulai tahun 2000 awal. Kebetulan sempat kuliah di luar, jadinya kayak banyak racun kan di sana, biasanya kan di Australia waktu itu. Awalnya Star Wars, akhirnya Star Wars full, kemudian berganti lagi karena mungkin ketemu teman-teman kolektor di Jakarta, kemudian juga di Indonesia maupun sesama ya mungkin sama juga, kemudian bikin Toys Fair, akhirnya ketemu sama komunitas, akhirnya racunnya makin banyak kan, ngumpulinnya akhirnya jadi ke Godzilla juga, ke 3A, kemudian ke robot-robot Chogokin, SOC, kemudian sampai ngumpulin helmet juga sama kayak Master Azrael, kemudian kostum akhirnya juga. Oke, Caca. Ya, kalau gue sih awal sih dari kecil tuh sebenarnya gue koleksi itu pas kecil He-Man, Ghostbuster sama Transformers ya. Cuman itu yang jiwan, tapi itu pada hilang-hilangan lah semua. Sekarang gue nggak tahu, akhirnya gue ngumpulin lagi mulai kuliah tuh, gue sambil kerja gue bisa beli lah nyicil-nyicil. Itu gue beli pertama Transformers lagi ulang, dan juga Star Wars. Nah tapi ya lambat laun karena gue ngikutin sering ke toko mainan, gue ngeliat keluaran Hasbro ya, sorry sebut merek, itu mainan tuh keren-keren dari Marvel Legends sama Marvel Universe. Ya akhirnya gue tertarik juga, akhirnya gue beli nyicil-nyicil, sampai akhirnya gue datang ke acaranya eventnya Mas Riza, Toys Fair. Wah itulah gue makin keracunan lagi, sampai Spawn juga gue beli juga, ya hampir semuanya lah. Cuman ya. Langsung ya. Jadi di tipe kolektor mainan itu kan macam-macam. Ada yang beli satu figur, beberapa box sekaligus.
Ada yang dibuka boxnya, ada yang dipajang, ada yang dipajangnya bareng sama boxnya, ada yang sama sekali nggak dibuka buat investasi jangka panjang, buat dijual lagi dan lain sebagainya. Kalau kalian tipe kolektor yang mana nih, Master Azril? Oke, kalau saya jenisnya orang kalau ada saya hanya beli satu aja karena pada awalnya beli satu untuk dibuka dan di display. Tapi kalau ada variasinya akan dibeli variasinya. Okay. Aku bukan Ya, kalau saya memang belinya tetap satu juga sama karena kondisi sebagai kolektor saya pasti buka maupun dia dari box atau dari clamshell atau dari manapun packagingnya pasti saya buka karena saya mau menikmati art dari mainan tersebut dari dimensi kiri kanan atas bawah, kita articulate, kita pajang, kita bikin diorama. Ya tetap box kita, kalau emang itu kita simpan tetap, karena pada saat nantinya kalau memang mungkin investasinya juga naik, harga juga naik, dan kita mungkin lagi BU lagi anytime kita bisa jual, itu nilainya bisa lebih nilai investasinya lebih tinggi. Kalau Caca? Sama ya, kalau beli mainan tuh biasanya satu aja, kecuali yang army build ya. Kalau army build pasti kalau bisa beli langsung 5, langsung 10 gitu. Kalau bisa kayak beli Stormtrooper atau Ultron, nah itu harus banyak. Cuman kalau misalnya kayaknya saya sukanya display ya. Belinya almari, rak gitu, bukanya toy-nya dan display mengikut mode team ya. The character team ya. Kalau Jabba the Hutt, semuanya karakter Jabba satu area. Bilik saya kecil ya, jadi kalau bila udah terlalu penuh kan, jadi sekarang ini udah nggak bisa display lagi, hanya beli, simpan di kotak dan disusun di atas rak almari aja gitu. Ya, tapi sejujurnya saya suka display karena dalam 1 minggu atau 2 minggu gitu aku akan tukar-tukar gitu, susun mengikut keadaan gitu dan lap-lap itu aja. Oh, displaynya berarti yang penting tetap bisa diakses lah ya, nggak yang harus... Iya, bisa diakses ya. Oh, oke. Nah, kalau Mas Riza? Oke, kalau aku biasanya aku lihat dulu kondisi figurnya ini, nilainya seberapa saat ini. Kalau misalnya emang nilainya istilahnya emang udah agak mengkhususkan diri buat ngasih akrilik buat figur tersebut, biar dia lebih nggak full nol debu. Debunya 0, jadi benar-benar ketutup semua ya. Jadi 0. Cuman kalau misalnya emang secara normal untuk rata-ratanya sih biasa. Sama kayak Master Azril, ada lemari kaca yang khusus buat naruh display per genre, misalnya ini robot semua, Star Wars semua, kemudian misalnya Godzilla ada Godzilla semua, malah ada diorama juga. Jadi memang cuman ada beberapa juga yang memang karena keterbatasan tempat kita nggak pakai lemari kaca, cuman ya udah debuan deh mau nggak mau, tapi ya mau nggak mau paling sebulan sekali lah dibersihin pakai kuas atau apa kita vakum gitu misalnya. Asia itu kan memang bikin humid ya, jadi memang tidak bagus buat kebanyakan collectible items, nggak cuma mainan, mungkin tas juga kan, sepatu. Kalau memang kita simpan lama pasti juga akan hancur lah juga, saya bilang. Jadi kalau saya prefer sih mending prefer kita bersihin untuk kuas pakai debu dulu, debunya biar hilang. Tapi saya nggak pernah naruh itu dicuci. Semua mainan saya nggak pernah saya taruh dicuci, karena kenapa? Karena pasti ada air yang akan masuk ke dalam mainan tersebut, dan itu juga ke dalam bisa menghancurkan istilahnya materi dari si mainan. Apalagi kan kalau di Jakarta mungkin airnya juga kan bisa dibilang kurang bagus ya. Jadi seperti itu. Kalau itu khusus untuk yang memang yang memang bentuknya plastik dan karet. Cuma kalau untuk cogokin atau diecast biasanya sih saya selain dikuas, pakai semprotan kaca,
dikit tapi taruh di lap dulu, jangan langsung di mainannya, tapi di lapnya dikucek-kucek dulu, baru kita pelan-pelan kita lap pakai itu tuh nggak masalah, asal dia surface-nya memang die-cast atau metal ya. Prosesnya kalau untuk perpindahan dari satu tempat ke satu tempat memang rumit ya, karena harus di packingnya satu-satu, and then karena dia kan satu macam grouping ya, grup A, grup B, grup C gitu. Jadi waktu awal packingnya dan unpacknya harus teliti gitu. Udah di label secara baik. Nanti unpacknya juga senang. That's for me. Saya mungkin bisa dibilang yang paling sering pindah ya untuk koleksi. Karena ada koleksi yang di kantor, terutama yang sebagai mini museum, itu kan udah pindah kantor kita udah 5 kali lah, toko juga. Jadi mungkin udah 5 kali kita bongkaran buat pindahan figur dan display-display. Jadi biasanya kita lihat dulu mana figur yang memang perintilannya paling banyak atau aksesorisnya paling banyak. Itu kita siapin dulu satu plastik zip jadi satu, jadi per figur masukin satu plastik. Jadi biar kalau ada yang copot atau apa itu nggak pisah dan nggak bingung ini punya siapa gitu kan. Baru setelah itu setelah udah ready semua, kita jadi satu sesuai per genre, satu kontainer. Kalau bisa jangan pakai dus tapi pakai kontainer plastik karena lebih kuat. Jadi kalau kita bawa-bawa, kita ada yang ngebanting, ada yang apa, itu nggak merusak bagian dalam kan, jadi nggak merusak figur. Kalau kita pakai bubble wrap aja, kita bubble wrap, yang penting nggak ada bagian yang nantinya pas kita pada saat handling terlepas dan kita nggak tahu tiba-tiba ketinggalan, ada hilang. Karena pengalaman beberapa aksesoris mainan yang kita pindahan itu hilang atau ketuker atau jatuh atau patah. Nah itu yang benar-benar kita berusaha meminimize itu, karena kan memang tujuannya kan biar pada saat kita pindah semuanya kita pajang lagi sesuai dengan kondisi semula. Kardus mainan itu nggak pernah gue buang. Jadi kalau misal gue pindahan, apa gue mau ganti display, itu pasti gue masukin ke box aslinya dulu. Kenapa? Karena emang banyak perintilan kan, kayak contoh deh Star Wars itu kan ada aksesorisnya lah, kayak blasternya atau mungkin lightsabernya. Nah itu kan kalau bisa kita campur tuh bakal hilang-hilangan. Jadi better kita taruh di box aslinya aja. Nah setelah udah kita sampai ya itu baru kita buka lagi. Emang PR, tapi itu lebih safety sih. Gitu. Yang penting nggak ganggu keuangan keluarga, keuangan rumah tangga, sekolah segala macam, nanti itu beres. Gue sekarang puasin dulu lah pasangan gue dan anak-anak gue. Jadi itu apa yang mereka mau, gue beliin juga. Jadi kalau mereka udah dapat apa yang mereka mau, gue mau beli juga ya. Mereka nggak bisa ngelarang. Ya yang nggak mengganggu dapur deh, yang penting ya. Mereka tahu duit kita keluarnya kemana. Bukan yang nggak jelas, mungkin kita buat mabuk atau buat sampah negatif. Jadi kita tahu, mendingan ketahuan itu beli ini duit lo ketahuan habisnya kemana gitu istilahnya. But so far my family is supportive lah, no issue. It's just that ya bisingnya masih ada, tapi ya supportive gitu. Sebenarnya enak juga sih kalau ngelihat udah seiring berjalannya waktu, kalau kolektor lama itu mungkin keluarga lama-lama makin bisa nerima meskipun pelan-pelan.